Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ibu telah jelaskan nih. Iya, kalau mau diperbesar bisa nih Pak Rashid dimundurin dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ولا يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Hadirin Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang mengharapkan rahmat dan ridha Allah SWT, tentu mari kita memperbanyak ucapan alhamdulillahirrabbilalamin setelah kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, kemudian dilanjutkan dengan tolakul ilmi. Ya, mudah-mudahan Allah mencatat ini semua sebagai pahala yang luar biasa banyaknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada qudwah dan uswah kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga curahan rahmat hidayah juga muncul juga kepada kita semua, kepada anak-anak kita, kepada keturunan kita, ya hingga kepada generasi seterusnya ya sampai yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahmatullah, para sesepuh, para tokoh agama, asatidz, ya Bapak Ibu sekalian, ya hari ini alhamdulillah ya bisa kita lanjutkan materi waris kita ya Bapak sekalian ya, materi waris kita ya terakhir tanggal 11 Januari 2026 ya. Alhamdulillah sekarang bulan Juni ya 2006 ya, sekian bulan sudah kita lalui ya. Semoga semuanya sehat walafiat dan semoga masih ingat ya pelajaran yang terdahulu ya. Iya, kalau lupa ada link YouTube-nya ya Ustaz Rashid ya. Baiklah sekalian saya hormati Bapak Ibu, para sepuh ya. Kemarin pertama-tama kita membahas definisi, membahas dasar hukum, membahas perbedaan waris, hibah dan wasiat, membahas rukun dan syarat sahnya waris, kemudian sebab-sebab waris dan sebab-sebab batalnya waris ya. Mudah-mudahan masih ingat. Baik, hadirin kalian, hari ini kita lanjutkan ya tentang siapa saja yang menjadi ahli waris. Nah, ini dalam bukunya Ustadz Al-Qawim. Kemarin ketemu ya Ustadz ya, setelah saya ketemu dengan Ustadz Al-Qawim, beliau yang menulis buku dan saya belajar ilmu waris dengan beliau. Dalam bukunya beliau mengkategorikan ya, ada waris laki-laki, ada waris perempuan, kemudian nanti digabung
Ya, digabung. Baik, ahli waris laki-laki Bapak sekalian, ya ada 15 ahli waris laki-laki. Ya, ini sudah ada nomor urutnya. Ya, jadi bicara ilmu waris, ya konsentrasinya adalah almarhum almarhumah. Kemudian yang namanya ahli waris adalah siapanya almarhum almarhumah, gitu ya. Jadi yang menjadi titik sentralnya adalah yang wafat, ya, yang wafat. Nah, di sini tulisannya yang meninggal, yang mati. Baik, 15 ahli waris laki-laki itu kalau kita urut ada nomornya. Nomor 1 adalah anak laki-laki, karena kita membahas ahli waris laki-laki. Kemudian turun ke bawah. Ini ada, ini ya kelihatan ya, terlihat kursornya ya. Yang nomor 2, cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah. Sekali lagi, ini membahas ahli waris laki-laki. Jadi nomor 2 adalah cucu laki-laki dari anak laki-laki sampai ke bawah, cucu, cicit dan seterusnya. Oke, ini yang ke bawah. Kemudian yang ke atas nomor 3, ya, ayah, bapak atau abi, ya. Nomor 4 ke atas lagi kakek sampai dengan ke atas. Ya, almarhum ada punya ayah, ayahnya ayah, ayahnya ayah lagi dan seterusnya kalau masih ada. Kemudian nomor 5 itu ke sini, ke samping kanan ya, ini ya, kursornya terlihat. Ini adalah saudara sekandung, ya, kakak, adik, gitu ya. Kakak adik laki-laki di sini. Kemudian nomor 6 geser ke kanan lagi, saudara laki-laki sebapak, ya, saudara laki-laki sebapak. Nomor 7 saudara laki-laki seibu. Sekali lagi, ini kita bicara ahli waris laki-laki. Kemudian turun dari nomor 5, yaitu anak saudara sekandung, berarti keponakan dari almarhum, ya. Kemudian nomor 9, anak saudara laki-laki sebapak. Jadi keponakan dari almarhum almarhumah tapi saudara sebapak. Jadi ada saudara sekandung, ada anak saudara sebapak. Kemudian naik nomor 10 ke atas, ya, atas kanan dari almarhum almarhumah. Nomor 10 adalah paman laki-laki sekandung, ya, paman laki-laki, ya, paman sekandung. Geser nomor 11 yaitu paman sebapak, ya, paman tapi satu bapak lain ibu. Kemudian nomor 12, ya, di bawah nomor 10 adalah anak paman sekandung. Nomor 13 anak paman sebapak, ya. Oke, selesai yang bawah, yang atas, yang kanan. Kemudian yang sebelah kiri nomor 14 suami, ya, karena ini ahli warisnya, bicara ahli waris laki-laki berarti ahli warisnya suami, berarti yang meninggal adalah istrinya. Atau nomor 15 kemarin kita bahas, orang laki-laki, seorang laki-laki yang memerdekakan. Nah, pertemuan pertama kita sudah bahas siapa yang apa yang disebut dengan orang yang memerdekakan. Sekalian, ini adalah 15 ahli waris laki-laki, ya, dalam buku yang ditulis oleh Ustadz Al-Qawim. Kalau misalnya ada sumber lain, jangan dipertentangkan masalah jumlah, ya, karena secara substansi sama, hanya penjumlahannya kadang-kadang ada yang 15, ada yang 16, gitu, tapi hakikatnya sama. Hadirin rahimahullah. Kemudian ahli waris perempuan. Kalau ahli waris perempuan ada 10, ya, ahli waris perempuan ada 10. Siapa saja, ya, ini yang meninggal. Kemudian nomor 1, ya, anak perempuan, ya, kita sedang membahas ahli waris perempuan. Nomor 1 anak perempuan. Kemudian almarhum punya anak laki-laki, ya, kemudian anak perempuan dari anak laki-laki,
itu juga menjadi ahli waris nomor 2 nih. Kemudian naik ke atas nomor 3 adalah ibu. Ya, nomor 4 adalah nenek dari ibu. Ya, jadi nenek dari almarhum maksudnya ya, ibunya ibu begitu ya. Kemudian almarhum punya bapak, ya, ibunya dari bapak atau nenek dari almarhum. Ya, ini juga menjadi ahli waris perempuan. Ya, nomor 5 sudah. Nomor 6 samping kanan saudara perempuan sekandung. Kemudian nomor 7 saudara perempuan sebapak. Ya, saudara perempuan sebapak, berarti bapaknya sama, ibunya beda. Nomor 8 saudara perempuan seibu, ibunya sama, bapaknya beda. Oke, 6, 7, 8 sebelah kanan sudah. Kemudian nomor 9 yang sebelah kiri itu istri. Ya, ini karena kita bicara ahli waris perempuan. Nomor 10 adalah seorang perempuan yang memerdekakan. Baik, ada yang terlewat sekalian. Yang ini belum saya bahas. Kembali lagi ke ahli waris laki-laki. Apabila sekalian ahli waris laki-laki yang 15 ini ada, masih lengkap, ya, maka yang lebih berhak untuk mendapatkan warisan adalah 3 saja. Sekali lagi ya, kalau misalnya 15 orang ini ada, ya, maka dari 15 orang ini tidak semua dapat, hanya 3 saja yang dapat, yaitu anak laki-laki, ini dia nomor 1, kemudian bapak, ya, ke atas nih, kemudian suami, ya, 1 derajat ke bawah, 1 derajat ke atas, samping kiri atau kanan. Jadi kalau ada 15-15 nya ada, yang berhak hanya ada 3. Siapa aja? Anak laki-laki, bapak, dan suami. Nah, ini yang namanya nanti dalam kitab-kitab faraid, ini adalah ahli waris yang inti, ya, yang dia bisa menghalangi atau memahjub jatah atau bagian ahli waris yang lain. Baik, kemudian ke ahli waris perempuan, apabila 10-nya ini ada, masih lengkap, maka yang paling berhak adalah 5. Jadi kalau tadi yang laki-laki ada 15 tapi yang berhak 3, kalau ada semua ya. Kalau ahli waris perempuan totalnya 10, tapi kalau ada semua ada 5. Siapa saja kita urutkan dari yang terdekat dengan almarhum, yaitu anak perempuan. Kemudian nomor 2, cucu perempuan dari anak laki-laki. Ya, ini kalau ahli waris perempuan. Yang ketiga naik ke atas, ibu. Yang keempat istri, nomor 9 ini. Ya, yang nomor 5, nah ini justru saudara perempuan sekandung, ini menjadi ahli waris inti. Apabila 10-nya ada, ya, 10-10-nya ada, 5 ini yang lebih berhak. Oke. Baik, berikutnya adalah apabila dalam kehidupan nyata, kan kalau tadi kan pemetaan aja ya, ini ahli waris laki-laki, ini ahli waris perempuan. Dalam dunia nyata kan tidak dipisah-pisah seperti itu ya sekalian ya. Mohon maaf ada tutupan, udah tasawuf, udah Ustadz Agong ini datang, alhamdulillah. Hatur nuhun Ustadz, ya berkenan hadir. Ini beliau yang menulis buku membagi harta waris dengan cara yang mudah. Kemudian yang sampaikan adalah apa yang ditulis oleh beliau. Hatur nuhun Ustaz. Ini kalau ada salah jadi bisa langsung direvisi ya Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Apabila semuanya ada, karena dalam dunia nyata tidak bisa dipisah-pisah. Ya, apabila semuanya ada, ya, yang 15 ada, yang 10 ada, maka 5 saja sekalian yang menjadi ahli waris yang paling berhak untuk memperoleh warisan. Siapa saja, ya, suami atau istri.
ya, suami atau istri nih yang nomor satu nih, ya berarti samping kanan samping kiri ya. Kalau yang almarhum adalah istrinya, berarti suaminya yang paling berhak. Kalau yang meninggal adalah suami, maka istri yang paling berhak. Ya, nomor 2 ke atas, ibu atau bapak. Ibu dan bapak, mohon maaf ya, ibu dan atau bapak. Jadi kalau ada dua-duanya ya dua-duanya. Kalau hanya ada ibu ya ibu saja. Kalau hanya ada bapak ya bapak saja. Kemudian turun ke bawah 1 derajat, yaitu anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan. Jadi saudara sekalian ya, kalau kita pada umumnya ya yang meninggal, kalau misalnya keluarganya masih lengkap ya tinggal kanan kirinya siapa, punya istri punya suami, itu yang paling berhak. Turun 1 derajat ke bawah, punya anak enggak, ya anak laki-laki anak perempuan, itu yang paling berhak. Naik 1 derajat ke atas, bapak ibunya ada atau enggak. Kalau masih ada ya saudara-saudaranya nanti akan termahjub, akan terhalang. Walaupun nanti yang namanya mahjub ini ada yang mahjub yang betul-betul menghilangkan sama sekali jatah, ada yang berdampak hanya mengurangi bagian, ya mengurangi bagian. Hadirin rahimahullah, para asatidz, para guru, para sesepuh. Nah, 5 orang inilah yang tadi sampaikan disebut dengan ahli waris inti, disebut dengan ahli waris internal, disebut dengan ahli waris prioritas. Ini izin Ustaz dari berbagai sumber, ada penulis kitab yang menyebutnya ini ahli waris inti, ini ada waris internal, prioritas. Mangga, itu istilah saja. Hakikatnya adalah mereka adalah ahli waris yang paling berhak apabila semuanya ada. Nah, ahli waris ini ya dapat menghalangi atau memahjub tadi ya. Jadi bahasa memahjub itu menghalangi. Ya, menghalangi apa? Menghalangi bagian ahli waris yang lain. Ya, yang 5 orang ini bisa menghalangi bagian waris dari ahli waris lain. Kemudian istimewanya yang 5 ini tidak terhalangi oleh ahli waris yang lain. Jadi dia bisa menghalangi ya di kesempatan yang lain, atau sekaligus dia tidak terhalangi oleh ahli waris yang lain. Jadi harus kalian hormati ya, bicara ilmu waris ya sederhana saja sebetulnya. Ya 5 orang ini ada atau enggak? Kalau 5 orang ini ada, ya mereka lah yang paling berhak dibandingkan dengan ahli waris yang lain. Baik, Bapak sekalian, sebelum kita melangkah ke bagian-bagian warisnya, ini juga harus kita sampaikan juga siapa yang bukan ahli waris. Ya, siapa yang bukan ahli waris? Yang pertama, anak angkat. Ya, baik Bapak sekalian, misalnya anak angkat ini disahkan di pengadilan atau tidak, itu sama saja, tetap hanya anak angkat, dan ini tidak bisa diberikan warisan. Alternatifnya bagaimana? Ya bisa menggunakan skema hibah, bisa menggunakan skema wasiat ya, yang dulu kita pernah bahas ya. Ini sayang banget sama anak angkat ya, berbakti ya, malah kadang-kadang baktinya lebih-lebih daripada anak kandung misalnya ya, mohon maaf ya, masa nggak dikasih apa-apa? Boleh skemanya menggunakan skema hibah atau wasiat. Yang kedua, anak tiri ya, anak tiri ini juga bukan ahli waris sekalian. Kemudian bapak ibu tiri ya, ini juga bukan anak tiri ini, karena kemarin sebuah waris karena adanya keturunan ya. Kalau anak tiri kan bukan keturunan kita ya. Ibu bapak tiri, mantan suami atau mantan istri, kemarin ini dibahas karena sebuah waris, karena salah satunya adalah karena pernikahan. Kalau pernikahannya sudah selesai ya, cerai, maka tidak bisa saling mewarisi dari mantan suami ke mantan istrinya atau sebaliknya.
Kemudian keponakan, kecuali keponakan dari saudara sekandung atau saudara sebapak, tadi itu sudah ada urean siapa-siapa yang menjadi ahli waris. Kemudian mertua dengan menantu, ya ini juga tidak saling mewarisi ya, Bapak sekalian ya. Jadi ini bercanda aja nih ya, ini rasanya menjadi statement yang salah ketika dia bilang, Pak Rianto bisaan ya dapat mertua kaya raya gitu ya, bisa mewarisi. Salah ya Ustaz ya, karena menantu dan mertua tidak bisa saling mewarisi ya. Jadi mertua saya misalnya kaya raya ya, yang dapat ya nanti anaknya, saya nggak dapat kan gitu ya, seperti itu ya. Ini bercanda aja ya, kadang-kadang kan gitu ya, hebat ini bisaan cari mertuanya kaya raya, padahal tidak bisa mewarisi ya harta dari mertua. Saudara ipar, cucu dari anak perempuan, paman dan bibi dari jalur ibu ya, dan saudara yang lain bapak dan lain ibu. Ini ada 10 yang kategorinya bukan ahli waris. Seperti itu ya Bapak sekalian. Hadirin rahimakumullah, berikutnya bicara bagian waris ya, seperberapa itu gampang sekali nih. Ini saya ulangi ucapan dari Ustaz Al-Qawim ini ya, sederhana, hanya tambah dan kurang dan bagi. Ini kan ilmu waktu kita sekolah dasar ya. Kemudian seperberapanya gampang, hanya ada 2 sekalian, sisanya turunan dari itu, yaitu 2/3 dan setengah. Berapa Bapak Ibu? 2/3 dan setengah. Hakikatnya itu Bu ya. Yang lain turunan. Setengah dari 2/3 berapa Bapak Ibu? 1/3. Setengah dari 1/3 1/6. Jadi akan ketemu 2/3, 1/3, 1/6. Kemudian yang satunya lagi, yang setengah. Setengah dari setengah 1/4. Setengah dari 1/4 1/8. Selesai Bapak sekalian. Ya, jadi hanya 6. Yuk kita ulangi ya, yang dari 2/3. 2/3, setengah dari 2/3 1/3, setengah dari 1/3 1/6. Kemudian dari yang setengah dari setengah 1/4, kemudian 1/8. Gitu aja Bapak sekalian, gampang ya. 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Nah, yang angka-angkanya pasti sebagaimana Allah sampaikan, firmankan dalam Quran surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, ayat 176. Ini namanya bagian waris yang jumlahnya sudah fix, jumlahnya sudah tertentu, ada bagiannya. Namanya dzawil furud. Ya, dalam bahasa Arabnya dzawil furud. Kemudian juga ada ahli waris yang dapat bagian warisnya nggak tertentu, nggak tentu. Ya, bukan 2/3, bukan setengah, bukan 1/3, biasanya sisanya saja. Nah, sisa ini dalam bahasa Arab namanya asobah. Jadi kalau yang jumlahnya udah pasti namanya dzawil furud. Kalau yang jumlahnya masih belum tentu, biasanya sisa saja, itu yang namanya asobah. Nah, asobah Bapak sekalian hormati, asobah ini ada 2 kondisi. Bisa asobah mendapat full sisanya, yang full sisanya ya. Bisa juga asobah yang mohon maaf, ini saya ulangi, asobah ada 2 kondisi. Bisa hanya dapat sisa kan dalam pengertian kita sedikit ya, namanya juga sisa ya. Ada juga asobah ini artinya mengambil seluruhnya ya, mengambil seluruhnya ya. Jadi asobah ini bisa dapat sedikit karena sisa, bisa dapat banyak karena ngambil
seluruhnya. Itu pengertian asobah. Nanti ada kondisi-kondisi tertentu ya, di kapan ahli waris dapat asobah berupa sisa, ya dapat asobah tapi dapat banyak karena mengambil seluruhnya. Hadirin rahimahullah, berikutnya ya, ini saya coba petakan dari bukunya Ustadz Al-Qawim. Ahli waris yang memperoleh bagian tertentu, ya. Nomor satu, anak perempuan. Anak perempuan, Bapak sekalian, kalau hanya satu orang maka dapatnya setengah dari total harta waris. Kalau jumlahnya 2 orang atau lebih, maka dapatnya 2/3. Ya, jadi anak perempuannya 2, ya dapat 2/3. Ya, tinggal nanti dibagi 2. Anak perempuannya 3, ya dapat 2/3 harta, nanti dibagi 3 orang, gitu, sekalian. Dan karena anak perempuan ini adalah ahli waris yang inti, maka dia tidak termahjub oleh siapapun. Ya, jadi yang sebelah kanan, kolom kanan itu termahjub oleh siapa? Ya, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya, baik. Kemudian saya lompat nomor 3. Jadi saya ingin menerangkan ahli waris mana yang dapat bagiannya tertentu ya. Baik. Berikutnya ibu. Ya, ibu dari almarhum. Ya. Ini dapatnya 1/3 jika tidak ada anak atau tidak ada cucu. Ada seorang meninggal, ya, kemudian ibunya masih ada. Ya, almarhum ini tidak punya anak, tidak punya cucu, maka harta waris naik ke atas ke ibu, ya, karena tidak ada anak, tidak cucu, dapatnya 1/3. Atau misalnya ada seorang meninggal, kemudian ibunya masih ada, kemudian ayah dari almarhum masih ada, kemudian suami atau istri dari almarhum masih ada. Ini dapat 1/3 tapi 1/3 sisa. Ini nggak usah dipusingkan ya, aduh pusing Pak, ya nggak usah, nanti aja ya. Saya hanya ingin menyampaikan, oh ternyata ada ahli waris yang bagiannya sudah tertentu, sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa 11, 12 dan 176. Kemudian ibu akan dapat bagian 1/6 jika almarhum punya anak atau punya cucu. Jadi kalau nggak ada anak ada cucu dapatnya 1/3. Kalau ada anak ada cucu dapatnya 1/6. Kemudian dapat 1/6 jika dengan, ya, jika bersama dengan saudara 2 orang atau lebih, ini juga nanti dapatnya menjadi 1/6. Ya, dan ibu ini ahli waris yang inti, maka tidak ada yang menghalanginya. Baik, kemudian saya tidak akan sampaikan semuanya ya. Nenek dari ayah ini dapat 1/6 jika tidak ada atau tidak ada anak atau cucu, tapi dia akan termahjub oleh ayah atau ibu. Jadi ada seorang meninggal, punya bapak ibu, ya, punya nenek, ya. Kalau tidak ada ayah ibunya udah nggak ada, kan naik ke atas ya, naik ke atas, ya, naik ke atas. Dapatnya 1/6, ya, kalau ada atau tidak ada cucu, ya. Tapi kalau si nenek ini, ya, di bawahnya masih ada ayah ibu almarhum, maka nenek akan termahjub. Ya, jadi ada almarhum, ada ayah, ada ibu, ada nenek atau kakek. Ya, nenek kakeknya termahjub kalau ayah ibunya masih ada, gitu. Kemudian saudara perempuan sekandung, ya, akan dapat bagian setengah jika sendiri seorang, akan dapat 2/3 jika ada 2 orang atau lebih. Tapi dia akan termahjub oleh siapa? Ya, oleh
anak laki-laki atau cucu laki-laki atau ayah. Ya saudara perempuan berarti kan ya adik kakak kita yang perempuan ya memang dapat. Kalau almarhum ini nggak punya anak, nggak punya cucu, nggak punya ayah. Tapi kalau misalnya almarhum punya anak, punya cucu, ya punya ayah, maka saudara perempuan sekandung ya termaju, gitu ya sekalian ya. Tapi secara hukum ya ada keterangan bahwa saudara perempuan dapat setengah, saudara perempuan seorang ya. Kalau 2 orang atau lebih dapatnya 2/3. Kalau tidak ada ahli waris lain yang memahjub atau menghalangi. Ya, kemudian nomor 9, saya langsung lompat ya supaya cepat karena ini waktu supaya ada diskusi. Suami dapat setengah kalau tidak ada anak, tidak ada cucu. Tetapi suami hanya akan dapat 1/4 kalau ada anak atau cucu. Ya, jadi istri meninggal ya nggak punya keturunan ya maka suaminya dapat setengah bagian. Tapi kalau istri meninggal, istri punya anak atau punya cucu, maka suami dapat 1/4. Begitu kan sekalian. Dan suami ini ahli waris yang inti, jadi tidak ada yang menghalangi. Istri, ini mohon maaf ibu-ibu ya, saya kasih tanda kurung nih, seorang atau lebih begitu ya, supaya ilmunya lengkap ya. Kalau seorang suami meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu, maka istri ini dapat 1/4 ya. Kalau suami punya anak atau punya cucu, maka istri dapat 1/8 ya. Suaminya 2 Parianto, ya wayahna dibagi 2 ya, bukan masing-masing 1/4, bukan masing-masing 1/8, tapi dibagi dengan jumlah istri yang dimiliki, baik istri yang dinikahi secara sah tercatat di KUA maupun istri yang dinikahi secara sirri. Ini haknya sama Bapak sekalian. Oleh karena itu Bapak sekalian, ini saya bela ibu-ibu nih, yang bapak-bapak yang mau poligami jangan nikah siri ya, harus gentle ya. Izin ke ibunya mau nikah lagi supaya apa? Supaya tercatat di KUA. Kenapa? Karena kalau istri siri ini ada potensi masalah ketika bapak-bapak meninggal. Istri-istrinya nggak berani ngomong, ya siap dicarikan bu istri yang tua. Padahal secara syariat istri siri ini punya hak. Kalau sampai dia nggak dapat haknya, itu menyalahi ya Ustadz ya. Nah ini saya belain ibu-ibu nih ya, ibu-ibu saya belain ya. Ya gitu. Karena banyak sekali permasalahan di lapangan ya, bapak poligami nggak ngomong-ngomong ya, kemudian takdirnya wafat, repot ya. Si istri-istrinya mau ngomong nggak berani ya. Istri yang pertama juga nggak tahu kalau si bapak punya istri siri. Akhirnya ada syariat waris yang tidak terlaksana dengan baik, gitu ya sekalian. Kemudian ayah ini dapatnya 1/6 ya, jika ada anak atau cucu. Kemudian ada plusnya di sini. Kalau dalam kondisi tertentu ternyata ada bagian waris yang belum terbagi, maka selain dapat 1/6, ayah juga dapat asobah. Asobah itu sisa. Nah ini contoh yang sisa yang dapat sedikit ya, karena ayah selain dapat 1/6, ketika dihitung ahli waris yang lain ternyata masih ada sisa. Sisanya ini menjadi bagian waris dari ayah. Sekali saya hormati, itu adalah dzawil furud ya, ahli waris yang mendapatkan bagian waris dengan jumlah tertentu tadi ya, 2/3, 1/3, 1/6, setengah, 1/4, 1/8. Hadirin rahimakumullah, berikutnya adalah
asobah. Asobah ini jumlah bagian warisnya tidak tertentu ya. Ya, ini kalau lihat di kitab-kitab tentang ilmu faraid, ada yang namanya asobah binafsi, asobah dengan sendirinya. Ya, karena memang dia pendapat bagiannya asobah. Contohnya anak laki-laki itu asobah, yang bisa mendapat bagian waris yang besar dengan sendirinya. Karena memang Allah katakan anak laki-laki ini dapat asobah. Ketika ada anak laki-laki bersama dengan anak perempuan, maka nanti anak perempuan dan laki-laki ini mendapatkan asobah sekutu. Nah, ini dalam bukunya Ustaz Al-Qaum dikatakan sekutu ya Ustaz ya. Jadi mereka dapat sisanya tapi secara bersekutu, secara bersama-sama, namanya begitu. Karena anak laki-laki dan perempuan ada, berarti nanti pembagiannya ya 2:1. Gitu. Misalnya seorang suami meninggal, ya meninggalkan satu orang istri, ya kemudian 2 orang anak laki-laki, 1 orang anak perempuan. Kalau sudah ada seperti ini, maka misalnya orang tuanya udah nggak ada ya, maka yang dapat itu aja, istri kemudian anak-anaknya, yang lain saudara-saudaranya ya itu otomatis termahjub. Oke, istri kalau ada anak dapat berapa Ibu tadi? Berapa bagiannya? Masih ingat? 1/8 ya. 1 dikurangi 1/8 sisanya berapa? Ayo, 1 dikurangi 1/8 sisanya 7/8. Nah, karena ada anak laki-laki dan anak perempuan, maka 7/8 ini asobah sekutu, sisanya semuanya milik anak laki-laki dan anak perempuan ya. Jadi 1/8 punya istri, 7/8 punya anak-anaknya. Asumsi nggak ada yang lain ya, orang tua udah nggak ada. Nah 7/8 ini nanti asobah secara sekutu dengan perbandingan 2 anak laki-laki dan 1 orang anak perempuan, perbandingannya 2:1. Itu namanya asobah binafsi. Kemudian asobah bil ghair, asobah karena orang lain yang sederajat. Nah ini barangkali contoh yang pas yang tadi ya. Contohnya ahli waris anak perempuan jika bersama dengan anak laki-laki, ini dapat asobah karena ada ahli waris lain yang sederajat, anak laki-laki dengan anak perempuan sederajat, ayah dan ibu sederajat ya. Atau asobah mal ghair ya, ini asobah bersama orang lain yang tidak sederajat. Contohnya adalah saudara perempuan sekandung atau sebapa, dia menjadi ahli waris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan. Ini dianggapnya saudara perempuan dengan anak perempuan ini gak sederajat ya. Kalau tadi lihat di gambarnya kan ada yang di bawah, ada yang tengah, ada yang di atas ya, ini tidak sederajat. Ini kalau dia dapat asobah, namanya asobah mal ghair. Baik, yang ini sekira oke, majub ya. Majub ini bisa menghalangi betul-betul menjadikan seseorang yang tadinya punya bagian menjadi tidak punya bagian. Itu namanya mahjub hirman. Contohnya siapa? Ya contohnya ahli waris kakek. Tadi kakek jadi ahli waris ya, tapi dia akan termahjub, otomatis terhalang sama sekali ketika almarhum masih punya bapak. Itu termahjub secara otomatis menjadi tidak dapat sama sekali, namanya mahjub hirman. Kalau mahjub yang enggak menghalangi, hanya mengurangi, ini namanya mahjub nukson ya, menghalangi tetapi hanya mengurangi bagian. Contoh apa? Contoh ada almarhum, istri meninggal ya, kalau si istri nggak punya anak, suami dapat berapa tadi? Setengah. Tapi kalau istri ini meninggal kemudian punya anak, si anak ini menghalangi mahjub nukson. Menghalangi siapa? Menghalangi suami, tapi tidak menghalangi menjadi tidak dapat sama sekali, hanya mengurangi
yang tadinya setengah menjadi 1/4. Seorang suami meninggal, punya istri, punya anak. Ya, kalau nggak punya anak tadi dapat berapa, Ibu? 1/4. Tapi karena punya anak, ya anak ini menghalangi majub nukson. Yang tadinya istri almarhum dapat 1/4, terhalangi sebagian menjadi 1/8. Masih dapat, tetapi bagian warisnya berkurang. Sekalian, ini saya berikan contoh satu saja ya, karena ini waktu supaya kita punya waktu yang cukup untuk diskusi. Contoh satu yang sederhana nih, almarhum meninggalkan suami, berarti yang meninggal ini istri ya, almarhumah ya, 2 anak perempuan, 1 anak laki-laki, total warisan katakanlah 100 juta. Jadi ada suami, ada anak perempuan 2, ada anak laki 1. Baik, suami karena almarhumah punya anak, jadi dapatnya berapa? Ingat tadi? Ya, suami akan dapat setengah kalau almarhum tidak punya anak, suami akan dapat 1/4 kalau almarhum punya anak, berarti 1/4. Nah, ahli waris yang lain hanya anak laki-laki, anak perempuan. Maka anak laki-laki perempuan ini namanya sekutu asobah atau asobah sekutu, mendapatkan total sisanya. Tadi suami sudah dapat 1/4, maka sisanya adalah 3/4. Ya, berbagi aja. Kebetulan anak perempuannya 2, anak laki-lakinya 1. Ya, kita coba ya. Yang suami 1/4 dari 100 juta berapa, Ibu? 25. Ini angka yang sederhana aja ya supaya gampang hitungnya. Yang 3/4 dari 100 juta berapa? 75 juta. Nah, nanti ini dibagi nih ya dengan perbandingan 2/1 ya, 2 bagian untuk laki-laki, 1 bagian untuk anak perempuan. Anak laki-laki ini perhitungan di bawahnya. Anak laki-laki kan 2 bagian ya. 1 orang anak laki-laki kalikan 2 bagian, maka 1 kali 2 sama dengan 2. Anak perempuan tadi 2, anak perempuan dapat 1 bagian, 2 kali 1 2 ya, 2 plus 2, maka total bagiannya adalah 4 ya. 4 ini menjadi penyebut di sini Mas sekalian. Ini 4, ini 4, ini 4 ya. Anak laki-laki dapatnya 2 bagian, 2/4 dikalikan 75, dapatnya 37,5. Anak perempuan dapatnya 1 bagian, 1/4 yang tadi, 4-nya dari sini ya sekarang ya, 1/4 dari 75 dapatnya 18,750 ya. Anak perempuan yang kedua juga dapatnya 18,750. Maka otomatis akan melihat bahwa anak perempuan, anak laki-laki jumlah bagiannya 2 kali dari bagian anak perempuan. Di total akan dapat 100 juta. Contoh yang sederhana Mas sekalian ya, untuk kasus di mana ada seorang istri meninggal ya, meninggalkan suami, anak perempuan 2 dan anak laki-laki 1. Baik Ustaz, waktu selesai ya. Jadi kita biar ada waktu untuk berinteraksi walaupun sebentar. Ya, materi waris saya kira masih banyak ya. Nanti akan dibahas ya pada sesi berikutnya insyaallah. Kapan ya? Wallahu alam ya, tergantung dari Pak Rasid. Monggo silakan Pak Rasid. Ya, terima kasih atas penjelasannya pada Ustaz Yanto. Sebelum kita ke tanya jawab, di sini alhamdulillah kemarin saya sudah bertemu dengan Ustaz Al-Qawi. Beliau adalah konsultasi hukum waris dan faraid. Ini kemarin saya dapat kartunya, sudah saya foto barusan, saya share di grup jamaah. Barangkali mungkin bapak-bapak ibu-ibu yang punya masalah dengan waris bisa konsultasi dengan beliau ataupun kepada Ustaz
Bapak Ustadz Rianto. Baik, Bapak Ibu, barangkali ada pertanyaan yang perlu didiskusikan, kami persilakan. Mangga ya, ini langsung ada Ustadz Al-Qawimnya ya. Nanti pertanyaan akan dijawab oleh beliau aja. Ini Gimana? Seandainya ada seorang orang tua yang meninggal terus mewariskan sebuah gedung misalkan. Gedung itu untuk usaha sebelumnya. Oh, kemudian usahanya itu tetap berjalan dan menghasilkan profit. Nah, secara wujud gedung mungkin bisa dibagikan secara ini toh ya. Iya. Cuma dari usaha itu kemudian menghasilkan profit, apakah profitnya itu nanti misalkan bisa dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan porsi dalam hukum waris masing-masing berkatnya? Siap. Jadi ada usaha ya yang ditinggalkan oleh almarhumah ya. Jadi sekalian, ini contohnya mudah nih, gedung begitu ya, gedung disewakan misalnya ya Ustaz Rasid ya, Bapak sekalian ya. Maka gedung ini tetap harus dibagi. Ya. Kemarin sudah sampaikan ya penegasan yang bahwa membagi waris ya hakikatnya hanya membagi bagian saja. Ya, ahli waris masing-masing dapat berapa. Ya, masalah nanti menjual itu teknis. Gitu ya Ustaz ya. Jadi membagi saja masing-masing dapat berapa. Kalau itu bentuknya usaha, berarti nanti masing-masing ahli waris ini dapat saham berapa. Ya, jadi gedung tadi dinilai nilainya berapa, atau usaha itu dinilai nilainya berapa, kemudian dibagi berdasarkan ilmu faraid ya, dapat bagian masing-masing kepada seluruh ahli waris, sehingga nanti ahli waris ini dapat saham dari usaha tersebut, Ustaz. Ya, ini kalau kesepakatannya, ini sayang nih usahanya masih profit, masih bagus nih ya, jangan dijual ya, tapi kita lanjutkan, tetapi masing-masing ahli waris nanti akan menjadi pemilik saham ya, pemilik modal sebesar berapa? Sebesar bagian dari waris masing-masing. Ya, kayak contoh misalnya ini aja ya, ini misalnya contoh ya. Seorang istri meninggal ya, ada suami, anak perempuan dua, anak laki-laki satu ya, 100 jutanya adalah nilai gedung yang disewakan segala macam, ada profit di sana ya. Maka berdasarkan kasus ini ya, saham atau modal suami dalam usaha ini, usaha yang ditinggalkan oleh almarhumah istri, adalah 1/4 atau 25% gitu. Kemudian anak laki dan anak perempuan yang mendapat sisanya 3/4, tinggal dibagi aja. Ini karena jumlahnya 100 juta gampang nih. Berarti anak laki-laki karena satu, dia punya saham 37,5%. Nah, kebetulan angkanya pas nih anak nih ya, dipersentasikan gampang. Anak perempuan yang pertama punya saham 18,75%. Anak perempuan yang kedua punya saham 18,75%. Kan di total 100% ya. Nah, gedungnya nggak dijual, ya sudah. Jadi masing-masing ahli waris punya saham, punya modal di dalam usaha tersebut. Terus bagaimana profitnya? Ya profitnya ya nanti pembagiannya sesuai dengan saham yang dimiliki. Ya, suami ya nanti dapat profitnya paling besar, yaitu 25%. Ya, bukan paling besar ya, anak laki-laki yang paling besar 37,5% dan seterusnya. Ya, ini kalau mau misalnya profitnya mau dibagi berdasarkan besarnya saham atau modal. Ya, tapi kalau untuk profit ini mau saling menghibahkan, menghadiahkan, udahlah bagi rata saja, boleh nggak? Ya boleh. Tapi jangan lupa kepemilikan modal atas usaha tersebut tetap menggunakan bagian ini.
Marianto misalnya supaya nggak susah mau bagi 4 aja ya, suami, anak laki-laki, anak perempuan 2, warisan boleh nggak? Ya boleh, tapi harus terlebih dahulu dibagi berdasarkan ilmu faraid. Ya, anak laki-laki dapatnya 37,5, tapi mau dibagi rata berarti hanya dapat 25. Berarti anak laki-laki ini menghadiahkan, menghibahkan atau menginfakkan 12,5% kepada saudara yang lain. Ya, kepada siapa ya? Kepada saudara perempuannya. Karena untuk yang suami ini ya pasti dapatnya 25%. Ya, jadi sekalian, kalau terkait dengan ilmu faraid, syariat dulu baru sepakat, gitu ya. Syariat dulu ditempuh, baru kalau misalnya ada kesepakatan, mangga. Ya, dalam skema infak, sedekah, ya Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa ketika kita berinfak, bersedekah kepada orang lain, pahalanya 1, yaitu pahala sedekah aja. Tapi ketika kita bersedekah kepada saudara kita, itu pahalanya 2, pahala infak sedekah itu sendiri dan pahala silaturahim. Ya, seperti itu. Seperti itu, Ustaz Rasid. Barangkali ada nilai nanti Ustaz Al-Qawim yang jawab nih biar langsung. Dalam rangka untuk memberikan solusi ya kepada Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang misalnya ada permasalahan waris. Kalau kami sebagai narasumber ilmu waris kan hanya memberikan informasi sekian gitu ya Ustaz ya. Tapi bagaimana tindak lanjutnya kalau misalnya harta waris ini mau dijual? Ya harus bikin surat keterangan waris, harus ada penetapan ahli waris, kan kita nggak tahu nih prosesnya. Oleh karena itu ya kami dengan Ustadz Al-Qawim berkolaborasi, bermitra dengan para ahli hukum Bapak sekalian, ya dengan notaris, dengan ahli hukum, ya artinya adalah kami menyampaikan ilmunya. Ya, kalau misalnya memang ada permasalahan hukum yang perlu dikonsultasikan secara hukum, nanti ada ahli hukum yang siap untuk membantu, ya membantu permasalahan Bapak dan sekalian sampai dengan selesai. Ya, jadi kami hanya mengantarkan inilah ilmunya, bagiannya ini sekian. Bagaimana terkait dengan administrasi, dokumen apa yang harus dilengkapi, nah, itu nanti kita bermitra dengan para ahli hukum, para notaris untuk membantu permasalahan Bapak dan sekalian. Monggo Ustaz, barangkali izin saya di atas ya Ustaz ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Al-Qawim, asli dari Kediri. Hanya di Cimahi sudah hampir 50 tahun. Sudah jadi orang Sunda ya Ustaz ya. Sudah bisa masih sudah biasa. Takut salah. Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Yanto tadi, bahwa yang pertama waris ini harus segera diselesaikan, karena kalau tidak nanti malah menjadi masalah-masalah yang berikutnya. Karena tidak sedikit waktu pembagian waris itu ternyata bukan 1 kasus, kadang-kadang sampai 4 kasus. Contoh misalnya seseorang meninggal, punya anak, pertama bapaknya meninggal belum dibayar, kemudian anaknya meninggal, setelah itu ibunya meninggal, masih juga belum dibagi. Ini yang menjadikan kadang-kadang menjadikan permasalahan, menambah masalah karena belum adanya pembagian. Yang pertama, yang kedua adalah pembagian waris ini merupakan suatu keimanan yang harus didahulukan, karena ada kalanya anaknya sendiri itu bagiannya lebih kecil dibanding dengan bagian
saudaranya. Contoh misalnya, seseorang meninggal mempunyai anak perempuan 5 misalnya. Bagiannya itu adalah 2/3. Kemudian dia mempunyai satu saudara perempuan. Satu saudara perempuan manakala ada anak itu mempunyai bagian asobah. Apa dari asobah? Asobah itu adalah bagian sisa apabila ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu. Jadi kalau ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu itu namanya sisa asobah itu. Kalau tidak ada ahli waris yang mempunyai bagian tertentu, dia mengambil seluruhnya. Tadi disebutkan ada 2 versi. Ahli waris asobah itu mengambil seluruhnya atau mengambil sisa. Maka kemungkinan asobah itu mengambil seluruhnya atau mendapat banyak sekali, kadang-kadang sedikit dan kadang-kadang tidak dapat sama sekali. Itu asobah. Maka di secara ringkasnya itu adalah bagian tidak tertentu. Kenapa tidak dapat sama sekali? Karena sudah habis. Contoh misalnya ada di situ kasusnya adalah suami, jadi istrinya yang meninggal. Kemudian ada saudara perempuan, misalnya 2/3 atau 1 orang misalnya, berarti setengah. Jadi setengah dengan setengah ini sudah habis. Di situ ada paman misalnya, maka dia mendapat asobah paman itu. Karena setengah sudah diambil oleh suami, kemudian setengah lagi sudah diambil saudara perempuan sekandung, maka paman tadi yang punya bagian asobah tidak dapat sama sekali. Itu kondisi daripada asobah. Kemudian juga yang penting juga seperti tadi bahwa cucu. Jadi yang disebut cucu itu sudah harus dipastikan yang disebut cucu adalah cucu dari anak laki-laki. Kalau cucu dari anak perempuan bukan ahli waris. Jadi yang harus dipastikan yang disebut cucu itu pasti cucu yang dari anak laki-laki. Cucu dari anak perempuan, baik laki ataupun perempuan, bukan ahli waris. Itu namanya zawil arham. Kemudian yang berikutnya tadi ada kolaborasi, karena kita para farodiyun atau orang-orang yang ahli ilmu farodiyun ini, setelah kita bagikan ini banyak kendala. Kendalanya adalah masih atas nama orang tua. Ini susah untuk dijual karena masih ada atas nama orang tua. Ini kasus-kasus banyak sekali yang seperti itu. Maka kita berkolaborasi dengan ahli hukum, baik itu notaris ataupun pengacara, yang lulus untuk menyelesaikan kasusnya itu. Jadi masih atas nama orang tua, jadi penjualan itu akan susah karena orang yang membeli itu biasanya harus jelas. Maka perlu diproses dengan mulai dari menentukan siapa ahli warisnya itu, atau yang kalau dalam bahasa hukum itu disebut PAW, penetapan ahli waris. Jadi kalau sekarang aturannya kalau sudah 5 tahun itu harus lewat sidang. Permasalahannya masalah itu. Jadi kalau sudah 5 tahun belum dibagikan itu harus sidang untuk menetapkan bahwa si fulan ini ahli warisnya. Inilah perlunya kita berkolaborasi dengan para ahli hukum. Karena kita kesulitan setelah kita bagikan beres, ternyata sekian tahun masih belum terselesaikan karena kendalanya adalah masalah
masalah penjualan. Karena pernah di Semarang, di Semarang, dia meninggalkan hutang. Itu bukan meninggalkan waris. Dia meninggalkan hutang hampir 15 miliar. Tapi asetnya banyak. Dari wajar. Asetnya banyak karena dia menyuplai Banten, Presto, Jogja, Semarang itu dia. Karena kalau bank itu adalah memang dipelihara hutang itu. Jadi misalnya itulah nggak usah dipikir hutangnya, yuk kita buka cabang lagi. Ini yang terjadi seperti itu. Akhirnya dua-duanya meninggal, orang tuanya sampai sekarang ya belum lama ini proses ini hutang kita ini masih ada 2,5 M yang daninya hampir 15 juta. Inilah karena susahnya untuk menjual aset kita karena belum atas nama ahli waris. Jadi mestinya harus ada balik nama lewat proses tadi sehingga orang yang menjual itu atau mudah terjual karena sudah atas nama ahli waris. Kemudian dipercayakan oleh notaris misalnya atau pada orang-orang yang berkompeten tentang masalah ini. Ini kasus terjadi seperti itu. Inilah perlunya untuk kita sekalian mengenal, mengetahui karena setiap kita itu adalah punya masalah. Jadi setiap kita nggak bisa dihindari. Setiap kita itu paling tidak terkena hukum waris itu adalah 4 kali. Kita ditinggalkan oleh kakek sudah sekali, nenek sudah 2 kali, kemudian bapak 3 kali, ibu 4 kali, sudah 4 kali, belum nanti saudara dan seterusnya. Inilah perlunya untuk secepatnya segera untuk diselesaikan dan betapa pentingnya sampai Allah sendiri yang menentukan siapa ahli warisnya, kajiannya berapa. Dan yang penting lagi adalah ilmu waris itu mudah. Dasarnya ada SD saja kelas 5, kelas 6 sudah bisa membagikan waris. Yang susah itu karena menyatukan atau memisahkan orang yang pasien itu susah. Kalau itu sangat mudah karena siapa ahli warisnya tadi sudah disebutkan laki-laki berapa, perempuan berapa. Itu kan sebelumnya ini sudah panas, sudah ada masalah sehingga waktu bagian waris pun rata-rata hampir 80% itu pasien dulu. Jadi yang harus diselesaikan kan pasiennya bukan. Kalau hitungannya sangat mudah. Jadi kalau misalnya menyelesaikan atau mendamaikan dari beberapa ahli waris tadi misalnya 1 jam, kalau begitu sebetulnya hanya 10 menit sudah cukup menghitung berapa warisnya, dapat berapa hasilnya, dapat berapa, itu hanya 10 menit selesai kalau hitungnya waris. Yang susah adalah waktu pasien itu supaya satu tujuan bahwa ini adalah kewajiban yang harus diselesaikan karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sudah menentukan bagiannya, siapa ahli warisnya, dan cara perhitungannya. Inilah mungkin sebagai tambahan. Nanti ada pertanyaan enggak? Silakan. Ada. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang mau tanyakan biar Ustadz Al-Qawim yang langsung menjawab. Satu saja barangkali waktu ya Ustadz ya. Atau belum terfikirkan? Malah jadi 2 nih, ibu-ibu nih. Mana dulu nih, Pak saya beri dulu ya. Ya. Ibu dulu. Bingung Pak Rasidnya. Ibu dulu deh. Iya, ladies first boleh lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Seandainya ada seorang keluarga yang mempunyai anak 3 dan 3-tiganya sudah berkeluarga. Nah, sebelum
orang tuanya meninggal, misalnya dari anak perempuan itu, anak yang satu misalnya dari anak perempuannya meninggal, ada cucunya, apakah cucunya punya hak waris? Jadi, tapi ini hak waris dari siapa? Dari almarhum. Almarhum punya anak 3, sudah berkeluarga semua, kemudian satu keluarga, misalnya satu anak meninggal, tapi meninggalkan cucu. Setelah itu misalnya ibunya meninggal, apakah cucunya dapat waris atau tidak? Ya, Ustaz, mumpung ada Ustaz. Dari anak laki-laki. Iya, mumpung ada Ustaz ini. Jadi kalau misalnya anak perempuannya masih ada yang hidup atau anak perempuannya 3 misalnya, yang satu sudah meninggal sebelum orang tuanya meninggal, tapi meninggalkan cucu. Iya. Nah berarti setelah misalnya istrinya meninggal, ibunya meninggal, apakah cucunya dari anak perempuan itu dapat waris atau tidak? jadi itu adalah bukan ahli waris, jadi tidak hanya sekedar dapat atau tidak, bahwa cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Seandainya dari anak laki-laki? Kalau anak laki-laki yang ada itu ada yang laki-laki atau tidak, anak yang 2 tadi perempuan semua. Ya, yang tadi perempuan semua. Seandainya. Ini yang 3 ada laki-laki 1. Oh. Tapi yang laki-laki meninggal, apakah cucu dari anak laki-laki dapat tidak? Kalau cucu dari anak laki-laki itu adalah asobahnya untuk setelah dibagikan untuk anak perempuan 2/3, kemudian cucu dari anak laki-laki itu adalah sisanya. Kalau ada anak, kalau ada cucu laki-laki. Iya. Kalau dari cucunya itu adalah dari perempuan, bukan ahli waris. Namun di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-8 dijelaskan bahwa wala hadrul ismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Apabila hadir waktu pembagian, artinya hadir itu ada ulul qurba, saudara-saudara dekat, itu dari anak perempuan tadi adalah termasuk ulul qurba. Bahkan cucu dari anak laki-laki dan cucu dari anak perempuan biasanya dengan kakek neneknya itu lebih dekat dengan yang dari anak perempuan biasanya. Maka berilah mereka rezeki yang dari harta yang akan dibagikan. Jadi dialokasikan dulu untuk itu ini berapa disepakati oleh ahli waris, sehingga dia mendapatkan merasakan karunia yang diberikan Allah terhadap para ahli waris. Itu di situ hampir seperti perintah. Farzuquhum, maka berilah mereka rezeki minhum dari harta yang akan dibagikan. Jadi artinya jangan mentang-mentang ahli waris kemudian Anda bukan ahli waris, ibu kamu sudah meninggal, malah menyakitkan. Malah berilah mereka rezeki dari harta yang akan dibagikan. Waktu dan berkatalah lahum kepada mereka orang ma'rufan yang perkataan yang baik. Jadi jangan sampai mengasih tapi menyakitkan. Ini ibu kamu kan sudah meninggal, kalian bukan ahli waris, bukan sakit itu Bu ya. Silakan Bapak. Apa sudah barangkali sudah bisa dipaham? Silakan Pak Saifuddin. Yang banyak terjadi tidak itu menunda pembagian warisan misalnya. Dan sekarang saya dalam orang meninggal, kami ada rumah tua yang beberapa lahan. Sekarang berbeda. Alhamdulillah anak-anak kita bisa
Kami sepakat dulu sekarang pembagian warisan, tapi kemudian tidak dijual. Saat ini misalnya kita sepakat dulu di membuat kalau pembagian seperti apa tatapannya, tidak dijual. Nanti dijual entah berapa banyak. Kapan ya? Misalnya satu saat suatu negara akan meninggal sebagai anak dari perusahaan ini, itu apakah nanti pembagian saat dijual dan dijual setelah meninggal, apakah mengikuti pekerjaan saat ini atau akan diulang lagi penghitungan warisan saat itu bisa langsung Ustaz. Enggak. Jadi kalau misalnya hitungannya dihitung sekarang, berarti hitungannya harga sekarang. Kalau dulu hitungnya berarti waktu dulu itu di hitungannya. Jadi kalau misalnya ini permasalahannya kalau sampai ada salah satu yang meninggal, misalnya yang harus dibagikan, karena yang harus dibagikan itu adalah harta yang sudah ditinggalkan mati oleh ahli waris itu. Jadi kurang jelas bisa. Jadi saat ini katakanlah ada 100 juta. Kami sekarang anak itu bertujuan gitu. Kami sekarang dulu bagiannya berapa persen yang masing-masing. Tapi belum dibagi, belum dijual. Nanti dijual itu mungkin sebuah keseluruhan akan larang baru dijual. Nah ternyata dalam waktu itu setelah kemudian meninggal. Apakah nanti harus dikemudian lagi, ataukah menurut kesepakatannya saat ini dan buat menurut saya? Ya, jadi sahamnya tadi kan tetap saja. Kalau misalnya itu persentasinya maksudnya. Jadi persentasenya itu adalah berapa dia yang dia dapatkan. Katakanlah misalnya 10%. Kemudian baru meninggal, maka 10% itulah diberikan kepada ahli warisnya. Kalau persentase itu insya Allah tidak akan berubah. Jadi walaupun dulu dengan sekarang itu nanti hasilnya akan sama. Misalnya dulu 10%, nanti pas dijual sekarang persentasenya tetap 10% misalnya. Maka walaupun nominalnya itu berbeda, tapi persentasenya akan tetap sama. Ini pesan biar dijelaskan. Jadi katakanlah yang saudara itu bagian perempuan saja. Karena perempuan. Jadi belum kita sempat bagi, tapi sepakati. Nah, dan saudara perempuan ini meninggal. Apakah yang saudara itu lari ke anaknya, atau harus kita sepakati ulang lagi sebagai kita ya? Jadi yang sudah dipresentasikan tadi untuk ahli warisnya, untuk ahli waris anak yang meninggal. Meskipun perempuan saja, itu kan cucu laki-laki, cucu dari perempuan nomor satu. Berarti kan nanti anaknya itu, karena ini bukan ahli warisnya kakeknya itu, tapi adalah ahli waris ibunya yang sudah meninggal. Jadi diambilnya adalah dari bagian si ibu tadi. Berapa bagiannya, kalau dipresentasikan kan misalnya 10% tadi, 10% itu adalah untuk dibagikan kepada ahli waris si ibu yang sudah meninggal. Baik, Bapak Ibu, karena waktu sudah cukup. Nanti bagi Bapak Ibu yang ingin berbicara lebih lanjut, nanti sambil sarapan untuk bisa kita diskusi. Kemudian saya akan kasih waktu sebelum kita dulu kita sarapan bersama. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada Bapak Ibu terhadap Bapak Ustaz Yanto, Bapak Ustaz Al-Koi yang sudah hadir di tempat ini. Semoga semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal soleh. Akhir kata, subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.